seorang perempuan yang disebut dalam Al-Quran separuh jin dan separuh manusia. Perempuan paling misterius dalam sejarah, Ratu Bilqis. Dia adalah istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Bilqis memerintah sebuah kerajaan yang membentang dari Arab Selatan hingga Afrika. Ada beberapa fakta luar biasa tentang dirinya yang seharusnya Anda ketahui. Karena beberapa sejarawan mengklaim bahwa dia setengah manusia dan setengah jin. Jadi pertanyaannya, mungkinkah Raja Jin Nabi Sulaiman benar-benar menikahi seorang jin sebagai manusia? Apa yang dikatakan sejarah Islam tentang hal ini? Kisah ini dimulai dengan seekor burung kecil. Dalam Al-Quran, ia disebut Hudhud. Hudhud dapat memahami perkataan manusia. Ia adalah mata-mata terpercaya Nabi Sulaiman dan membawa berita politik penting dari negeri-negeri jauh. Jika Anda siap, mari kita ketahui seluruh kisah ini dengan detail. Pasukan Nabi Sulaiman adalah salah satu pasukan paling ajab dalam sejarah. Pasukan ini terdiri dari manusia, jin, burung, dan berbagai makhluk lainnya. Bahkan, angin pun membawa Nabi Sulaiman kemana saja yang ia kehendaki. Dalam pasukan manusia, ada prajurit infanteri dan penunggang kuda. Prajurit jin tidak terlihat oleh mata manusia. Pasukan ini dibuat begitu menakutkan sehingga musuh tidak bisa melihat banyak anggotanya. Beberapa burung dan hewan juga bergabung dalam pasukan Sulaiman. Singa adalah pemimpin pasukan hewan, kemudian disusul harimau. Dalam pasukan burung, ada banyak elang dan burung pemangsa. Burung Hudhud bertugas di bagian intelijen. Tugas Hudhud adalah terbang jauh dan mengawasi musuh. Ia mengamati segalanya dan mempelajarinya, lalu kembali untuk memberikan laporan. Peran Hudhud sangatlah sensitif dan penting. Ketika pasukan berkumpul, banyak hewan menyadari bahwa Hudhud tidak ada. Mereka mulai berbisik satu sama lain. Komandan akan segera datang dan menyadari bahwa Hudhud tidak hadir. Akhirnya, ketika Nabi Sulaiman datang kepada pasukan, bisikan itu semakin keras. Ketika ia melihat, Hudhud tidak ada. Sebenarnya saat itu Hudhud berada di negeri Sabah. Ia telah menempuh perjalanan jauh dan merasakan di dalam dirinya bahwa ia akan menemukan berita penting. Ia hinggap di sebuah pohon tinggi di atas kota. Dari sana ia mengamati jalan-jalan, rumah, istana, dan gerbang. Ia merasakan ada keadaan yang tidak biasa. Ternyata orang-orang sedang berkumpul seolah untuk sebuah upacara. Lalu ia bertanya kepada Hudhud lain yang tinggal di kota. "Wahai Hudhud yang indah, tolong katakan, apa yang sedang terjadi di kota ini?" Orang-orang sedang pergi menemui Ratu Saba. Mereka akan menghadiri sebuah upacara di mana mereka semua bersujud kepada matahari. Burung intel Nabi Sulaiman pun yakin bahwa perasaannya memang benar. Ia pertama-tama melihat para penjaga, kemudian komandan dan para prajurit. Akhirnya Ratu Saba sendiri keluar dari singgasananya. Ia turun dari singgasananya dan memimpin rakyatnya. Ia mengangkat kedua tangannya dan bersujud kepada matahari. Semua orang pun bersujud bersamanya. Hudhud memperhatikan semuanya, sambil berpikir bagaimana Nabi Sulaiman akan menanggapi berita ini. Ia segera terbang kembali. Setelah berhari-hari perjalanan yang melelahkan, ia tiba di tempat pasukan berkumpul. Semua burung mengelilinginya. Mereka semua marah. Seekor burung pipit kecil berkata lebih dulu, "Di mana kamu berada? Pemimpin kami Sulaiman telah menanyakan tentangmu. Kami berharap kamu punya penjelasan yang jelas." Rasa takut semakin masuk ke dalam diri Hudhud. Ia memutuskan segera pergi kepada Nabi Sulaiman untuk meminta maaf. Ia terbang dengan gemetar menuju kemah Sulaiman. Saat itu, Nabi Sulaiman sedang makan malam. Hudhud masuk melalui jendela dan duduk diam di sudut meja. Ia berusaha menjauh dari tangan Sulaiman, menundukkan kepala karena takut. Ia perlahan memberi salam dengan penuh hormat. Ia mengangkat kepalanya, tetapi hanya bisa melihat tangan dan dada Sulaiman. Ia malu menatap wajahnya langsung. Ia hanya menatap tangan Nabi.
Kemudian ia memutuskan, ia harus berbicara lebih dulu. Ia telah banyak belajar dari pemimpinnya, dan ia tahu bahwa untuk menyentuh hati Sulaiman, ia harus berkata jujur dengan jelas. Lalu ia berkata, "Tuanku, aku membawa berita tentang suatu kaum yang tidak engkau ketahui. Di negeri jauh aku melihat seorang wanita yang memerintah kaum Saba. Ia duduk di atas singgasana besar dan memiliki hal-hal yang tak dapat dimiliki siapapun dengan mudah. Tetapi aku melihat ia dan kaumnya bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Setan telah membuat perbuatan mereka tampak indah bagi mereka." Kata-kata itu sangat kuat. Hudhud menunjukkan bahwa di balik ketidakhadirannya ada alasan yang nyata. Ia sedang dalam sebuah misi penting. Nabi Sulaiman mulai menjawab, "Kita tentu harus memeriksa apakah yang kamu katakan itu benar atau tidak. Aku akan menulis sebuah surat. Kamu akan membawanya kepada mereka dan melihat bagaimana tanggapan mereka." Hudhud segera terbang membawa surat yang bersegel menuju negeri Saba. Ia hinggap di sebuah pohon di taman istana dan mulai mencari kamar sang ratu. Ia melihat sebuah ruangan besar dengan balkon lebar. Ia mengerti, itulah kamar ratu. Dengan surat di paruhnya, ia terbang menuju jendela terbuka dan masuk ke dalam. Ia memutuskan untuk bersembunyi di balik sebuah bangunan di atap. Ia melihat keluar dan mendapati ratu sedang tidur di ranjangnya. Rambutnya terurai di atas bantal. Wajahnya sangat indah. Saat mengamati kecantikannya, Hudhud merasakan kesedihan. Mengapa seseorang dengan begitu banyak kecantikan, harta, dan kekuasaan sujud kepada matahari? Hudhud berpikir demikian. Ia merasa setan telah menipu mereka. Setan membuat mereka menyembah sesuatu yang bukan Tuhan sejati. Tetapi, bagaimana ia melakukannya? Kemudian, Hudhud berpikir, jika pasukan Sulaiman berperang dengan rakyat Saba, hasilnya jelas. Ia, ratu kuat, tetapi ia tidak akan bisa mengalahkan pasukan Nabi. Prajurit Sulaiman akan dengan mudah menaklukkan mereka. Hudhud mulai berpikir, haruskah aku menjatuhkan surat itu sekarang atau menunggu sampai ia bangun? Ia tidak tahu apa isi surat itu. Saat ia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba surat itu tergelincir dari paruhnya dan jatuh ke ranjang sang ratu. Ratu membuka matanya dan melihat sebuah surat di depannya. Ia segera menoleh ke sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Dengan rasa takut, ia diam-diam membuka surat itu dan mulai membacanya. Surat itu berasal dari Sulaiman. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, aku mengajakmu untuk beriman kepada Allah yang Esa. Janganlah sombong kepadaku, datanglah kepadaku dan berserah dirilah. Ratu marah dan kembali menoleh ke sekeliling, mencari siapa yang membawa surat itu. Namun karena tidak melihat siapapun, kemarahannya semakin besar. Ia memanggil para pengawalnya dan berkata, "Siapa yang berani masuk ke kamarku? Siapa yang melakukan ini?" Para pengawal terkejut. Mereka berkata, "Tidak ada yang masuk ke kamar ratu." Mereka menjelaskan bahwa mereka sepanjang waktu memegang pedang dan tetap waspada. Mereka bersumpah, tidak ada seorang pun yang mendekati kamar ratu. Sementara itu, burung Hudhud bersembunyi di celah atap dan mendengarkan segalanya. Ratu Bilqis berteriak, "Lalu dari mana datangnya surat ini?" Ia mengangkat surat itu dengan tangannya. Para pengawal mulai membuat berbagai dugaan tentang bagaimana surat itu bisa masuk. Namun, tidak seorang pun melihat apa-apa. Mereka terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Ratu Bilqis segera memanggil para penasehatnya untuk rapat darurat. Para penasehat berkumpul dan Ratu Bilqis memimpin pertemuan itu. Ia berkata, "Wahai para penasehatku, aku telah menerima sebuah surat yang sangat penting. Surat itu berasal dari Sulaiman. Ia memulai suratnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia memintaku untuk datang kepadanya tanpa kesombongan. Katakanlah apa yang sebaiknya kita lakukan." Seorang penasehat berkata, "Itu berarti Sulaiman menginginkan kita menyerah kepadanya. Ini terdengar seperti seruan perang. Ayo kita berperang."
Seorang lain berkata, "Kami juga kuat. Ayo kita berperang dan tunjukkan kekuatan kami." Hampir semua orang setuju dengan pendapat ini. Namun, seorang penasihat bijak tiba-tiba bertanya, "Di mana utusan yang membawa surat ini?" Tanpanya, niat sebenarnya Sulaiman tidak akan diketahui. Ratu Bilqis menjawab bahwa ia tidak tahu. Ia berkata bahwa ketika bangun tidur, ia melihat surat itu sudah ada di tempat tidurnya. Seorang penasehat menambahkan, "Ini agak menakutkan. Saya mengatakan kita sebaiknya menunggu. Jika Sulaiman bisa mengirim pesan dengan cara yang begitu aneh dan kuat tanpa utusan, siapa yang tahu betapa mengerikannya kekuatan perangnya. Jadi, apakah kita harus menunggu dan melihat?" Atau Bilqis berkata, "Ketika seorang raja menyerang suatu negeri, ia menghancurkan segalanya dan merendahkan orang-orang terhormat hingga menjadi lemah. Aku khawatir hal yang sama bisa terjadi pada kita. Karena itu aku mengusulkan agar kita mengirim beberapa hadiah lalu melihat reaksinya melalui para utusan." Tidak ada yang menolak, sehingga usul ratu diterima. Burung Hudhud mendengarkan seluruh pembicaraan itu. Begitu rapat selesai, ia pun terbang pergi. Di negeri Saba diumumkan bahwa sebuah hadiah dari emas dan permata akan dipersiapkan dengan harga berapapun. Itu harus benar-benar hadiah kerajaan, kata mereka kepada sang ratu. Sulaiman adalah seorang lelaki yang kuat dan menakutkan, dan hanya hadiah yang sangat berharga yang mungkin bisa menyenangkannya. Masa depan kerajaan bergantung pada kerelaannya. Para seniman kerajaan mulai bekerja siang dan malam untuk membuat hadiah khusus ini. Mereka menggunakan berbagai bahan berharga. Akhirnya, hadiah itu selesai dibuat. Itu adalah sebuah piring yang terbuat dari emas. Di kedua sisinya ada 2 serigala yang terbuat dari emas dan permata. Ketika Ratu Bilqis melihat hadiah yang indah dan mahal itu, ia merasa senang. Ia memerintahkan para utusannya untuk bersiap membawanya kepada Sulaiman. Ia juga mengirim salah seorang panglimanya agar mengetahui lebih banyak tentang kekuatan militer Sulaiman. Dia berkata kepada utusannya, "Selidikilah, ketahui apa sebenarnya yang Sulaiman inginkan dari kita dan seberapa kuat pasukannya." Nabi Sulaiman sebenarnya sudah mengetahui tentang pertemuan sang ratu melalui Hudhud. Ketika Hudhud berpatroli di perbatasan, ia melihat rombongan utusan dan segera kembali memberi kabar kepada Sulaiman. Dari laporan itu, Sulaiman mengerti bahwa sang ratu mengirimkan hadiah. Ia juga menyadari bahwa maksud sebenarnya adalah menguji sikap mereka dan kekuatan tentaranya. Maka Sulaiman memerintahkan agar pasukannya bersiap dan menyambut utusan ratu secara rapi. Ia juga mengirim beberapa orang untuk memberi sambutan. Satu tujuan tunggal Nabi Sulaiman. Aku ingin mereka merasa kalah sebelum mereka bertemu denganku. Para utusan Ratu Bilqis tiba-tiba berhadapan dengan sebuah pasukan besar. Mereka mulai menghitung jumlah prajurit dan mencatat hewan-hewan apa saja yang ada dalam pasukan itu. Mereka sangat terkejut ketika melihat bahwa pasukan Sulaiman bukan hanya terdiri dari manusia, tetapi juga singa, harimau, gajah, burung, dan banyak makhluk lainnya. Mereka juga melihat bahwa pasukan ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan angin. Mata mereka terbelalak dan mulut mereka terbuka karena kagum. Pasukan itu sungguh berbeda, agung dan menakutkan. Mereka sadar bahwa mereka tidak akan pernah bisa berperang melawan pasukan seperti itu. Ketika mereka melihat beberapa senjata bergerak sendiri, ketakutan mereka semakin besar. Mereka saling menatap dengan panik dan bertanya, "Apa ini?" Petugas yang membawa mereka berkeliling menjawab dengan tenang, "Itu hanya beberapa tentara jin yang sedang berlatih pagi hari." Para utusan itu pun terkejut dan semakin bersemangat untuk bertemu Sulaiman. Nabi Sulaiman menolak bertemu para utusan secara langsung. Sebagai gantinya, ia mengutus seorang pemimpin untuk berbicara dengan mereka.
Pejabat itu mengundang para utusan ke istana untuk makan siang. Para utusan menatap hadiah-hadiah mereka dan menyadari betapa kecil dan tidak berartinya hadiah itu bila dibandingkan dengan kemegahan dan kekuasaan kerajaan Sulaiman. Meski begitu, mereka menyerahkan hadiah-hadiah itu dengan rasa segan dan malu. Pejabat membawa hadiah-hadiah itu ke ruangan Sulaiman, tetapi beberapa saat kemudian ia kembali membawa hadiah-hadiah itu. Ia meletakkannya di atas meja dan berkata, Nabi Sulaiman menolak menerima hadiah-hadiah ini. Kemudian ia membacakan pesan dari Sulaiman. Apakah kalian kira harta kalian bisa mempengaruhi aku? Apa yang Allah beri padaku jauh lebih baik daripada apa yang kalian miliki. Kembalikan hadiah-hadiah kalian. Jika aku datang kepada kalian dengan kekuatan yang bahkan tidak bisa kalian bayangkan, aku akan mengusir kalian dari kota dengan kehinaan. Para utusan pun ketakutan. Salah seorang pejabat bertanya, apa sebenarnya yang diinginkan Sulaiman dari kami? Tolong jelaskan dengan jelas agar kami bisa menyampaikannya kepada ratu. Pejabat itu menjawab, Sulaiman hanya menginginkan satu hal. Ratu kalian dan rakyat kalian menyerah kepadanya. Mereka pun mengerti bahwa pesan itu sekaligus ajakan damai dan juga peringatan keras. Para utusan kemudian kembali kepada Ratu Bilqis untuk menyampaikan perkataan Sulaiman. Ketika para utusan tiba, sang ratu sedang tidur. Namun ia telah berpesan kepada pelayannya agar segera dibangunkan begitu mereka datang. Maka mereka membangunkannya meski enggan mengganggunya. Begitu Ratu Bilqis membuka mata, ia langsung menemui para utusan. Ia bertanya, katakan padaku, apa yang dikatakan Sulaiman setelah kalian memberikan hadiah? Namun para utusan menjelaskan bahwa mereka tidak dapat bertemu dengan Sulaiman. Seorang komandan dari mereka membawa hadiah itu kepada Nabi lalu kembali. Tetapi sayangnya, Sulaiman menolak menerima hadiah-hadiah itu. Mereka berkata, ia mengembalikan hadiah-hadiah kalian kepada kami. Mereka juga menyampaikan seluruh pesan Sulaiman. Mendengar itu, sang ratu terdiam dan merenung. Sulaiman menolak hadiahnya dan tidak menerima para utusan. Ia meminta keterangan lebih rinci, semua yang telah mereka saksikan. Ia memahami bahwa Sulaiman hanya menginginkan satu hal, penyerahan diri. Para utusan juga menggambarkan kekuatan pasukan Sulaiman. Ketika ia mendengar bahwa dalam pasukan itu ada jin dan binatang juga, ia menyadari betapa seriusnya situasinya. Jika ia memilih jalan perang, mungkin ia akan kehilangan segalanya. Kini hanya ada satu jalan tersisa, mencoba membujuk Sulaiman dengan cara lain. Ia menatap hadiah-hadiah itu dalam-dalam dan berpikir keras. Kemudian ia memutuskan untuk mengumpulkan anggota Dewan Kerajaan dan penasehat urusan perang. Apakah dua kerajaan besar akan memilih perang? Pertemuan ini akan sangat menentukan. Sementara itu, Nabi Sulaiman mengadakan sebuah pertemuan di kotanya. Dalam majelisnya hadir para menteri, komandan, ahli perang, dan ulama bijak. 2 ekor singa menjaga pertemuan itu sebagai pengaman. Burung hudhud juga hadir, siap memberikan laporannya. Sulaiman memulai pertemuan dengan berkata, Aku memuji Allah yang telah memberikan kepada kami semua kekayaan dan kekuatan ini. Meski di dalam hatinya ada kemarahan besar, ia tidak menunjukkannya secara lahiriah. Lalu ia berkata, bagaimana mungkin ketika kita hidup dan membawa panji tauhid, masih ada manusia di bumi yang menyembah matahari? Itu adalah kegagalan dan kehinaan bagi kita. Sulaiman tidak memerintah untuk kebanggaan dirinya sendiri, melainkan sebagai wakil dari kerajaan Allah. Karena itulah ia merasakan kemarahan dan tanggung jawab secara bersamaan. Komandan berdiri mengangkat pedangnya dan berkata, hanya beri perintah, aku akan menghancurkan singgasana Ratu Saba dan kaum yang menolak Allah ini. Namun Sulaiman berkata, aku tidak menyukai kekerasan. Kita harus mencari jalan lain. Aku berharap sang ratu datang sendiri untuk bertemu denganku di sini.
Tapi sebelum kedatangannya, siapa di antara kalian yang dapat membawa singgasana itu ke sini?" Lalu seorang jin berkata, "Saya dapat membawa singgasananya di hadapanmu, bahkan sebelum engkau berdiri. Engkau tahu betapa kuatnya aku." Namun, kemudian seorang alim yang diberi ilmu khusus dari Allah, ilmu laduni, berkata, "Aku dapat membawa singgasananya di hadapanmu, bahkan sebelum engkau berkedip." Ketika Sulaiman menerima tawaran itu, tiba-tiba singgasana Bilqis muncul di hadapannya. Hal yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Semua orang pun terkejut. Singgasana itu besar dan penuh kemegahan. Semua memandangnya dalam diam yang dalam. Burung hudhud juga ada di sana, berusaha memahami makna keajaiban ini. Sementara itu, di kota Saba diadakan pertemuan majelis kerajaan dan dewan urusan perang. Ratu Bilqis memimpin pertemuan itu. Wajah-wajah tampak pucat dan ketakutan. Ratu dengan suara lelah berkata, "Hari ini kita menghadapi situasi yang mengerikan. Sulaiman ingin kita menyerah kepadanya. Dia mengancam akan menghancurkan kekuatan kita. Aku memohon bantuan kalian, mari kita cari solusi." Para penasihat setuju. Mungkin jika sang ratu sendiri pergi menemui Sulaiman dan memberi hadiah yang lebih besar, perdamaian bisa terwujud. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa jika hadiah itu ditolak, perang adalah satu-satunya pilihan. Perang itu mungkin akan menghapus keberadaan kita dari catatan sejarah. Semua memandang Ratu Bilqis sebagai harapan terakhir mereka. Lalu, sang ratu memutuskan mengambil resiko. Dia akan pergi sendiri ke istana Sulaiman. Persiapan dimulai. Direncanakan hadiah baru yang lebih indah, lebih mewah, dan lebih bernilai. Nabi Sulaiman tahu bahwa gagasan sang ratu tentang kekuasaan dan kemajuan adalah salah. Ia bangga akan seni dan teknologi negerinya. Namun, Sulaiman ingin mengajarkan kepadanya sebuah kebenaran penting. Keunggulan sejati dan kemajuan hakiki hanya datang ketika seseorang berada di bawah panji tauhid, yaitu beriman kepada keesaan Allah. Tanpa iman kepada Allah, tak ada sistem yang akan bertahan. Jika kamu kehilangan dunia tetapi mendapatkan Allah, maka engkaulah pemenangnya. Tetapi jika kamu memperoleh seluruh dunia, namun kehilangan Allah, apa untungnya itu? Nabi Sulaiman yang merupakan nabi yang bijak, tidak hanya memerintahkan penghadiran singgasananya, melainkan juga memerintahkan agar desain singgasana diubah. Ketika Sulaiman melihat lambang matahari di atas singgasana, ia berkata, "Betapa bodohnya, adakah orang yang menyembah matahari? Bahkan jika matahari terbuat dari emas, sujud kepadanya sama sekali tidak berarti." Ia memerintahkan agar beberapa bagian singgasana diubah. Sesuai perintahnya, desain singgasana itu mulai dikerjakan kembali. Sementara itu, Ratu Bilqis sedang menyelesaikan persiapan perjalanannya, dan ia memerintahkan agar sebuah kafilah disiapkan untuk menemaninya. Pada saat itu, Sulaiman memanggil arsitek terbaik di kerajaannya dan berkata, Sulaiman berkata, "Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu? Aku ingin membangun istana di atas air, sehingga tampak seperti mengapung di permukaan. Pintu masuknya harus transparan, agar orang yang melihat ke bawah mengira itu hanyalah air." Sang arsitek berkata, "Jika itu keinginanmu, aku akan menggunakan kaca murni di lantainya, sehingga air di bawah terlihat jelas." Sulaiman berkata, "Yah, itu akan sangat sempurna. Bisakah kau beritahu aku berapa lama pembangunan ini akan selesai?" Sang arsitek menjawab, "Jika Anda mengizinkan bantuan dari jin, proyek ini bisa selesai dalam 2 minggu saja. Tapi jika hanya manusia yang mengerjakannya, maka akan memakan waktu lama." Sulaiman menyetujui dan berkata, "Aku akan memerintahkan para jin untuk membantu. Tapi aku ingin lantainya dari kaca bening agar air di bawah bisa terlihat sepenuhnya." Sang arsitek bertanya lagi, "Tuan, apakah Anda menginginkan sesuatu yang khusus untuk atap atau dinding?"
Sulaiman menjawab, "Menurutmu bagaimana?" Arsitek itu berkata, "Aku pikir atapnya juga harus dari kaca, supaya cahaya matahari yang memantul di air menciptakan pemandangan yang indah. Aku juga menyarankan agar dinding-dindingnya dibuat dari cermin." Nabi Sulaiman senang dengan ide-ide itu dan memerintahkan sang arsitek untuk mulai bekerja. Arsitek pun segera memulai pembangunan. Dalam beberapa hari saja, sebuah istana megah mulai berdiri di atas air. Dan pada saat yang sama, Ratu Bilqis sudah mendekati wilayah Nabi Sulaiman. Burung hut-hut menunggu di perbatasan bersama seorang perwira. Di sepanjang perjalanan, sang ratu memperhatikan banyak hal aneh. Semua kisah yang diceritakan para utusan ternyata benar. Negeri itu dipenuhi dengan keajaiban. Semakin dekat ia ke istana, semakin besar rasa takjubnya. Ia melihat sebagian pasukan Sulaiman. Pasukan yang paling kuat, menakutkan, dan aneh yang pernah ia lihat. Rasa takutnya semakin dalam. Detak jantungnya meningkat dan napasnya terasa berat. Pasukan itu tidak tampak seperti manusia. Itu pasti dibentuk dengan kekuatan ilahi. Setelah melihat semua itu, ia mulai meragukan kejayaan dan kemajuan kerajaannya sendiri. Begitu tiba di kota, kepercayaannya mulai runtuh. Kesombongan dan keangkuhannya perlahan mencair. Ketakutannya perlahan berubah menjadi rasa hormat dan kekaguman. Dan sebentar lagi, ia akan memasuki istana yang dibangun khusus oleh Sulaiman. Pemandangan yang ia hadapi benar-benar luar biasa. Kerajaan Sulaiman tidak hanya dibangun atas kekayaan dan kemegahan, tetapi juga keindahan dan seni yang agung. Tiang-tiang emas, pintu bertatahkan permata, dan ukiran tangan di setiap sudut membuat matanya terpana. Namun yang paling menakjubkan adalah lantai di pintu masuk istana Sulaiman. Lantainya terbuat dari kaca. Di bawahnya mengalir air yang jernih berkilauan. Cahayanya begitu terang hingga tampak seperti kolam yang sangat dalam. Ratu Bilqis berjalan perlahan menuju istana, mengira lantai itu benar-benar air, lalu mengangkat pakaiannya agar tidak basah. Pada saat itu, kakinya terlihat. Dan disinilah kita tiba pada bagian paling misterius dari kisah ini. Menurut beberapa sumber kuno, Sulaiman membangun lantai kaca itu dengan tujuan tersembunyi. Bukan hanya untuk keindahan, tetapi sebagai ujian. Mengapa? Karena Nabi Sulaiman yang menguasai bangsa jin telah mengetahui beberapa rahasia. Desas-desus mengatakan bahwa Bilqis bukan manusia sepenuhnya. Beberapa orang percaya bahwa dia setengah manusia dan setengah jin. Nabi Sulaiman sangat memahami sifat para jin. Dia juga tahu bahwa kebanyakan jin memiliki rambut di kaki mereka. Jadi, ia membuat lantai kaca itu tampak seperti air agar Bilqis mengangkat pakaiannya. Dan pada saat itu, ia bisa melihat kakinya dan memastikan keraguannya. Bilqis mungkin bukan manusia biasa, tapi mengapa sebagian orang percaya bahwa dia setengah jin? Gagasan ini muncul dalam berbagai sumber keagamaan dan budaya. Beberapa kisah mengatakan bahwa Bilqis lahir dari persatuan antara manusia dan jin. Dalam kisah lain disebutkan ibunya adalah ratu manusia dan ayahnya adalah Ifrit, yaitu jin yang sangat kuat. Karena itu, Bilqis memiliki keindahan manusiawi dan beberapa ciri fisik seperti jin. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung apakah dia manusia atau jin. Teks-teks Ethiopia juga tidak menggambarkannya sebagai keturunan jin. Sebaliknya, mereka menggambarkannya sebagai ratu manusia yang bijak dan spiritual. Kisah-kisah itu lebih menonjolkan kebijaksanaan dan kesuciannya daripada penampilannya. Lalu, apa yang dikatakan sumber-sumber Islam? Kebanyakan ulama Islam sepakat bahwa Bilqis adalah seorang manusia. Desas-desus tentang setengah jin sebenarnya disebarkan oleh para jin sendiri. Mengapa? Karena mereka tidak ingin Sulaiman tertarik pada Bilqis atau menikahinya. Para jin takut jika Sulaiman memiliki seorang putra, anak itu akan memerintah seperti ayahnya,
dan menggunakan pengetahuan rahasia Sulaiman untuk memaksa mereka bekerja lagi. Mereka bekerja di bawah perintah Sulaiman dengan terpaksa dan berharap akan bebas setelah kematiannya. Namun jika putranya memerintah setelahnya, para jin itu akan kembali menjadi tawanan. Sebagian besar jin dikenal sebagai pembohong, bukan hanya di zaman Sulaiman, tetapi di setiap zaman. Nabi Sulaiman mengetahui hal itu dengan baik, jadi ia mengatur situasi ini untuk memastikan kebenarannya. Dan ketika ia melihat kaki Bilqis dan menyadari bahwa itu seperti manusia biasa, keraguannya pun hilang. Ketika Bilqis berjalan di atas lantai kaca, Sulaiman yakin bahwa dia benar-benar seorang manusia. Kemudian Sulaiman memperlihatkan kepada Ratu Bilqis singgasananya. Ratu Bilqis terkejut dan terpana dalam kebingungan. Sulaiman bertanya kepadanya, "Apakah ini singgasanamu?" Bilqis menatap dengan seksama. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan. Tahta itu terlihat persis seperti miliknya, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Akhirnya, ia berkata, "Itu terlihat seperti tahtaku." Di bawah tahta, Sulaiman telah meninggalkan sebuah pesan. Kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Bilqis menatap lebih dalam dan menyadari bahwa itu memang tahtanya sendiri. Entah bagaimana, tahta itu telah dibawa dari istananya sebelum ia tiba dan telah sedikit diubah. Itu adalah bukti lain dari kekuatan luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Semakin ia merenung, semakin ia menyadari betapa lemah dan bodohnya keyakinan kaumnya dibandingkan dengan kebijaksanaan dan nalar Nabi Sulaiman. Hari itu, Ratu Bilqis diundang untuk makan siang. Nabi Sulaiman duduk di sampingnya dan memulai percakapan. Beliau berkata, "Allah, Tuhan semesta alam yang maha agung, maha pengasih, itulah yang aku sampaikan firman-Nya. Dialah yang menciptakan matahari untuk melayani manusia. Sebagaimana kupu-kupu dan bunga teratai di taman tunduk pada kehendaknya, begitu pula matahari adalah bagian dari ciptaannya yang bekerja atas perintahnya. Bersujud kepada makhluk lain, bahkan matahari, berarti merendahkan akal yang telah Allah anugerahkan kepada manusia." Saat itu, Ratu Bilqis pun menyadari bahwa matahari yang selama ini mereka sembah hanyalah jebakan indah yang dibuat oleh setan. Untuk pertama kalinya, cahaya matahari di dalam hatinya mulai meredup, dan cahaya baru yang tak pernah terbenam menyala di jiwanya. Tepat saat itu, para penasihatnya datang dan berkata, "Matahari hampir terbenam. Ini waktunya untuk pemujaan harian kita kepada matahari." Namun sang ratu berdiri dan berkata, "Hai orang-orang bodoh, apakah kalian masih percaya bahwa matahari pantas disembah? Setan telah membuat kepercayaan kita yang sesat tampak indah di mata kita. Tinggalkan tempat ini." Sebelum Nabi Sulaiman berbicara, para penasihat itu ketakutan dan segera pergi dari sana. Untuk pertama kalinya, perasaan hangat dan indah mengalir di hati sang ratu. Itu seperti warna pelangi yang memantulkan isi jiwanya. Ratu Bilqis menyadari, sudah tiba waktunya untuk memeluk Islam. Dengan emosi yang mendalam, dia mengakui bahwa selama ini dia telah menipu dirinya sendiri. Dan dia pun memeluk Islam. Tak lama kemudian, rakyat Sabah mengikuti jejak ratunya. Mereka meninggalkan penyembahan matahari dan bersujud hanya kepada Allah. Dan semua ini dimulai pada hari ketika seekor burung kecil, Hudhud, merasakan sesuatu di hatinya dan menyampaikan berita itu dengan suaranya, sementara burung-burung lain telah terbang jauh. Kisah ini disebutkan dalam kitab suci kita, Al-Quranul Karim. Ia mengingatkan kita betapa berharganya ilmu, betapa tingginya derajat orang berilmu, dan bahwa ilmu sejati adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri.